Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Pada kelas kali ini, ya kan, ini pertemuan pertama, kelas pertama di administrasi infrastruktur jaringan, jurusan teknik komputer jaringan untuk kelas 12. Ya, pada kali ini saya dapat amanah untuk mengampu kelas ini, ya kan, di kelas 12. Oke. Pada administrasi infrastruktur jaringan, kalau kemarin kelas 2, kelas 11 kita belajar tentang Cisco Packet Tracer, ya kan. Di kelas 12 nanti kita akan belajar tentang mikrotik, ya kan. Alat yang kita pakai nantinya adalah ini adalah mikrotik RB, ya kan, 951 UI, ada satunya Haplet, ya kan. Nanti kita di sekolah itu, di bengkel kita ada dua mikrotik, dua jenis mikrotik, yaitu di 951 dan di 941, ya kan. Jadi nanti kita prakteknya masing-masing anak mendapat satu mikrotik untuk praktek, ya, gitu. Jadi sebelum praktek nanti kalian juga harus wajib membawa LAN pendek, ya, sekitar berapa senti gitulah, ya, 30 cm atau 40 cm, ya kan, ya, nanti untuk menghubungkan di mikrotik dan ke komputer, ya kan, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk kali ini kita akan belajar pengenalan. Jadi untuk kelas kali ini kita pengenalan, jadi apa yang akan kita pelajari dalam 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang akan datang kita akan melakukan pembelajaran, yaitu pertama kita akan menjelaskan pengenalan secara dasar terlebih dahulu mikrotik itu, dan melakukan reset alat, ya kan. Nah, jadi untuk reset alat itu biasanya terdiri ada dua jenis tipe untuk reset, yaitu reset hard reset, ya kan. Jadi nanti ada satu lubang di mikrotik itu kita colok, ya kan, dengan jarum ataupun dengan alat tertentu, ya kan, untuk hard reset, ya kan. Ada yang kedua adalah soft reset. Soft reset itu artinya kita reset dengan menggunakan aplikasi bawaan. Jadi aplikasi bawaan mikrotik itu adalah Winbox, ya kan. Nah, kalian juga harus wajib downloadnya satu persatu nanti. Oke, yang kedua adalah setting IP dan DHCP pada mikrotik. Nah, kita nanti akan coba buka kembali IP yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu IP untuk kelas A, kelas B, kelas C, ya kan, kelas D, ya kan, di DNS, gateway, ya kan, dan kemudian DHCP. DHCP itu kan ada dua, DHCP client dan DHCP server. DHCP client itu artinya kita sebagai klien, kita akan mendapatkan IP otomatis dari router yang di atas, ya kan. Atau bisa juga kita jadi DHCP server. Artinya DHCP server adalah kita akan menjadi server dan memberikan IP kepada memberikan IP kepada komputer yang ada di bawah kita, ya kan, secara otomatis. Itu DHCP server. Nah, kan seperti itu. Ketika DHCP server, contoh misal router yang terdapat dalam satu lab, ya kan, dalam satu lab komputer 20, maka kita bisa di DHCP server 20 komputer itu akan secara otomatis mendapatkan IP dari kita. Nah, itu DHCP. Nah, selanjutnya yaitu setting NAT. NAT itu Network Address Translation. Nah, istilahnya nanti kita akan belajar dengan MSQRed, DSD-NAT dan sebagainya. Itulah NAT ini fungsinya untuk menerjemahkan, untuk mentranslate, ya kan, IP privat, yaitu jadi 192.168.1.1 misal itu adalah IP privat. IP public, ya kan, IP public itu beda. IP public itu adalah IP yang bisa langsung akses ke server ataupun ke internet. Misal contoh, ya kan, ketika kita buka command prompt, ya kan, kita buka command prompt, nah, kita kemudian cek ping google.com, nah, muncul itu IP-nya Google 216.239.38.120, itu IP Google, ya kan. Nah, ping youtube.com, nah, ya,
API YouTube ada itu 142.251.12.93. Nah, fungsi NAT adalah menerjemahkan angka-angka ini, ya kan? Menerjemahkan angka-angka ini menjadi contoh, menjadi Google, menjadi YouTube dan sebagainya. Jadi ketika kita mau menulis YouTube secara otomatis, DSNet akan mencoba, akan mencari ini, akan IP. Dan itu sebaliknya. Nah, itu. Terus kemudian kita belajar tentang manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth itu adalah bagaimana kita itu mengelola bandwidth yang kita memiliki untuk kita bagi. Ya kan? Contoh misal dalam sekolah kita memiliki 100 Mbps. Nah, bagaimana 100 Mbps ini bisa kita sebar secara merata dengan batas tertentu. Contoh, ya kan, dalam 100 Mbps itu ketika kita tidak melakukan manajemen bandwidth, maka komputer yang satu, misal ruang siswa dan ruang guru ataupun ruang TU itu memiliki yang sama. Maksudnya yang sama adalah apa? Ketika ruang siswa lab siswa ini connect internet terlebih dahulu, maka dia akan dapat prioritas pertama, ya kan. Sedangkan ruang TU yang butuh untuk upload data ke dinas dan sebagainya akan ketinggalan karena yang pertama adalah ruang lab siswa. Nah, itu ketika tidak manajemen bandwidth. Beda ketika kita melakukan manajemen bandwidth, ya kan. Ketika melakukan manajemen bandwidth, contoh lab siswa mendapat 20 Mbps, lab TU kantor TU itu mendapatkan 50 Mbps, ya kan. Ketika melakukan hal seperti ini dan kita buat prioritas tertentu, maka beda cerita, ya kan. Dalam hal ini adalah artinya 20 Mbps yang dimiliki maksimal untuk download upload yang ada di lab komputer siswa dan 50 Mbps di lab di kantor TU, ya kan. Nah, itu manajemen bandwidth pentingnya seperti itu. Jadi biar kita bisa mengatur jadi bandwidth biar tidak habis, nah, gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita di firewall. Nah, firewall mikrotik itu adalah contoh kita memblok situs tertentu, ya kan, blok YouTube, Facebook dan sebagainya pada jam-jam tertentu. Nah, itu firewall. Nah, nanti kita akan belajar tersebut dan selanjutnya di proxy dan NTP. NTP itu waktu, ya. Jadi untuk membuat men-setting waktu bagaimana agar waktu yang ada di mikrotik itu sama dengan waktu internet, gitu. Jadi mensinkronkan. Nah, itu NTP. Nanti kita akan belajar hal-hal seperti itu. Andaikan nanti cukup, kita akan coba bikin voucher ataupun di load balance, ya kan, itu di mikrotik. Itu nanti di tahap advance. Oke. Selanjutnya di akhir hari ini di uji kompetensi kejuruan ini. Jadi nanti ini kan kalian kelas 3 nanti pasti akan melaksanakan UKK, uji kompetensi kejuruan, ya kan, ya. Ini untuk kelulusan, ya kan. Ya. Nanti penguji dari LSP. Penguji dari LSP bukan dari kita, dari pihak guru, dari pihak luar, ya kan, dan biasanya nanti menggunakan paling minimal yaitu manajemen 2 router. Ya kan, jadi 2 router nanti kita setting dan bagaimana 2 router bisa terhubung. Biasanya seperti itu nanti. Oke. Itu nanti yang akan coba kita pelajari dalam dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Jadi silahkan kalian bisa nanti buka-buka atau searching Google terlebih dahulu dan semoga pandemi segera berakhir, kita bisa langsung bertatap muka, ya kan. Kalau nggak gitu semoga nanti dari dinas bisa mengizinkan untuk kita bertatap muka untuk langsung praktek. Jadi ke sekolah hanya untuk praktek saja, seperti itu. Oke, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, comment dan like, ya kan, share jika materi ini bermanfaat. Oke, selamat menonton dan tunggu serial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.